sequel cenderung untuk menjadi lebih besar. Karena tahulah, saat kita membuat sesuatu yang sudah ada originalnya, kita akan otomatis dipush untuk menghasilkan sesuatu yang melebihi origin tersebut. Jadi, sutradara Malcolm D. Lee berpikir, apa yang lebih besar daripada outer space? Cyberspace. Apa yang lebih besar daripada NBA dan kartun Looney Tunes? NBA dan seluruh IP studio Warner Bros. Dan apa yang lebih besar daripada Michael R. Jordan? Well, itu pertanyaan yang untuk diskusi basket yang lebih mendalam. Aku jelas bukan ahlinya. Tapi untuk sekarang, cukuplah kalau mengenal LeBron James sebagai atlet basket tergede di era kekinian. Memiliki ketiga faktor di atas, Space Jam: A New Legacy jelaslah lebih besar daripada pendahulunya, Space Jam yang hadir 25 tahun yang lalu. Namun, Space Jam kedua ini juga akan membuktikan bahwa menjadi lebih besar itu tidak serta-merta berarti menjadi lebih baik. Yang jelas-jelas dilakukan dengan lebih baik oleh film kedua yang gak really bersambungan dengan film pertama ini adalah konflik yang lebih berbobot secara emosional. Ada cerita hangat mengenai ayah dengan putranya sebagai inti cerita. Ayah dalam film ini adalah seorang atlet basket tersohor yang mencapai posisi nomor 1 di dunia seperti sekarang ini dengan bekerja keras, tekun berlatih, dan membuang Game Boy kesukaannya ke tempat sampah. Sedangkan anak dalam film ini adalah seorang anak muda yang berjuang untuk mengutarakan kepada ayahnya tersebut bahwa dia sebenarnya lebih tertarik merancang video game basket ketimbang bermain basket beneran. Nah, langsung kebayang dong dinamika ayah dan anak yang jadi konflik dalam cerita ini. Si ayah ingin anaknya bisa sesukses dirinya, tapi si ayah ini terlalu memproyeksikan dirinya kepada si anak. Tidak pernah sekalipun dia bertanya kepada si anak sebenarnya anaknya itu pingin apa. LeBron James yang memainkan versi fiksi dari dirinya sendiri diberikan lapangan bermain yang lebih emosional ketimbang Michael Jordan di Space Jam pertama. Jordan di film itu karakternya unwillingly keseret ke dalam masalah tokoh-tokoh kartun yang harus tanding basket. Dalam film kedua ini, sikap James kepada Dom kepada anaknya dan to some extent kepada hal lain selain basketball lah yang memantik konflik yang lain yang membuat cerita bergulir maju. Sikap James eventually membuat sebuah program kecerdasan buatan tersinggung, sehingga AI tersebut yang bernama Algorithm yang dimainkan dengan fenomenal menghibur oleh Don Cheadle menculik James dan Dom ke dunia cyber, memisahkan ayah anak tersebut, dan menghost pertandingan basket di antara keduanya dengan stake yang gak main-main. Kalau James kalah, semua manusia yang dijebak untuk nonton pertandingan akan terperangkap di dunia cyber yang boring tanpa Looney Tunes. Karena Looney Tunes akan di-delete kalau James kalah. Percaya atau tidak, pada galian ini, cerita Space Jam 2 sebenarnya masih masuk akal. Jadi meskipun dia dimanipulasi sehingga nggak tahu yang sebenarnya, tapi Dom lebih merasa enjoy bersama Olgi. Karena di situ dia bisa menjadi dirinya sendiri. Sementara si James yang terdampar di dunia Looney Tunes dan bersama Bugs Bunny harus mengumpulkan tim Toon Squad untuk melawan tim penuh kreasi bentukan Dom dan Algi, actually harus bisa menjadi seperti Algi. Yang ini kan menarik, seorang protagonis yang seharusnya belajar untuk menjadi kualitas terbaik yang dimiliki oleh penjahat, antagonis. Nah, tema mempercayai kemampuan dan pilihan orang lain bergulir terus di cerita. Bahkan ketika nanti pertandingan basket gila mereka itu dimulai. Semuanya diberikan penambat berupa tema tersebut, sehingga adegan-adegan dalam film ini tidak hanya menghibur semata, melainkan juga bukan tidak mungkin menghasilkan air mata di antara penonton. Film membuat kekonyolan kartun ala Looney Tunes, dan kalian tahu kan betapa konyolnya Looney Tunes, menjadi seimbang dengan konflik yang grounded seperti ini. Anak-anak dan para orang tua yang menonton bisa menangkap pesan-pesan parenting dan soal bersosial yang berhasil dioper dengan bagus oleh film. Bahwa kita bisa saja meminta orang untuk menjadi sesuatu yang kita mau, atau untuk melakukan sesuatu sesuai dengan cara kita, dan mereka mungkin akan melakukannya, entah itu karena hormat, atau segan, atau nggak enak gitu kan, atau worse,
atau mereka takut. Nah, semua itu memang nggak akan berujung baik kepada mereka sendiri. Bila mereka adalah anak, maka perkembangan si anak ini akan terhambat, seperti Dom. Dom terpaksa memprioritaskan keinginan ayahnya ketimbang hobinya sendiri. Atau juga seperti tim Looney Tunes yang babak belur karena mereka menahan diri demi mengikuti basket seperti yang James tahu. Nah, kita seharusnya membiarkan yang lain menjadi siapa atau apa yang mereka mau. Karena lihat apa yang terjadi ketika James akhirnya membiarkan Looney Tunes melakukan apa yang Looney Tunes biasa lakukan. Untuk beberapa part pun, film menerapkan tema tersebut. Mereka membiarkan LeBron James menjadi LeBron James. Gue bukan aktor, gue pemain basket. Begitu seru karakter James dalam salah satu humor yang self-aware di film ini. Ada usaha untuk meminimalisir screen time si James untuk berakting. Karena ya walaupun dia punya karisma yang kuat di lapangan, tapi acting tetap tidak semudah itu. Jadi film menggunakan cara yakni membuat James menjadi tokoh animasi atau kartun 2 dimensi saat berada di dunia Looney Tunes. Pikir ini bisa berhasil, tapi ternyata jadi tokoh kartun bukan jawaban yang tepat. Karena kini si James juga harus menajamkan voice actingnya, dan ini ternyata malah lebih parah daripada acting live actionnya. Berakting lewat suara itu sebenarnya lebih susah, dia harus menyocokkan dengan dialog, dengan adegan gitu. Jadi deliverynya tampak sangat kikuk, apalagi saat dia tuh harus bersanding dengan voice actor profesional. Maka film pun mengembalikannya menjadi manusia saat harus bertanding di dunia game bikinan Dom dan Algie. Nah, sebagai bonus untuk kita saat bertanding, film membuat para kartun Looney Tunes menjadi animasi 3 dimensi tanpa meninggalkan kekonyolan khas mereka nanti. Nah, ini untuk aku yang waktu kecil melihat Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, dan teman-teman mereka, ini jelas merupakan upgrade yang menyenangkan. Karena senang aja ngelihat tokoh-tokoh kartun yang jadi teman bermain dulu diremajakan, divisualisasikan berbeda gitu tanpa mengurangi ruh mereka. Aksi-aksi basket pada film ini pun pada dasarnya lebih seru daripada film pertama. Film menggunakan lebih banyak arsenal kartun dan nostalgia kita terhadapnya. Tepuk tanganku tuh justru paling keras saat adegan Porky Pig nge-rap. It was stupid, tapi ini Looney Tunes. Konyol tuh memang harus Looney Tunes seperti itu gitu. Jika saja film ini stick to what they are, jika saja film ini tetap bermain-main di nostalgia Looney Tunes, jika saja film ini tetap bermain-main di humor-humor yang self-reference ke LeBron James, jika saja cerita tetap berada dibikin grounded sebagai cerita ayah dan anak, jika saja film ini nggak concern ke sequel tuh harus jadi bigger, maka film ini pasti akan kecewa banget sih sebenarnya. Soalnya film ini tuh kritikus luar tuh menganggap film itu sebagai proyek iklan raksasa dari sebuah studio raksasa gitu. Dan ternyata setelah nonton, pernyataan tersebut tuh memang tidak dilebih-lebihkan. Karena seperti itulah film ini terasa. Jadi yang kusebutkan semua tadi itu tentang hal-hal positifnya itu actually adalah hasil pemilahan yang sangat alot. Karena sebenarnya banyak sekali referensi-referensi melebar dan irrelevan dengan cerita yang dimasukkan oleh film ini hampir dalam tiap kesempatan. Padahal sebenarnya kan cukup tentang Looney Tunes-nya aja, atau paling enggak ya beberapa kartun-kartun Warner Bros lain lah, kayak Tiny Toon, Animaniacs, Flintstones, atau Scooby-Doo. Kan lebih masuk akal, apalagi kalau memang mengincar pasar anak-anak. Jadi dalam film ini nanti akan ada bagian ketika Bugs Bunny dan LeBron James berkeliling universe untuk mengumpulkan anggota-anggota Toon Squad yang mencar-mencar. Mereka masuk ke berbagai kartun lah, ada kartun DC mereka masuk. Nah oke lah, di situ masih bisa dimaklumi karena at least masih kartun kan untuk anak-anak. Masalahnya adalah alasan mencar mereka itu sendiri yang tidak kuat. Nah ini masalah utamanya di sini. Cerita menangani crossover tersebut seakan memang cuma ditujukan untuk sebuah promosi silang saja. Tidak diberikan muatan cerita atau alasan yang berintegrasi dengan tema ataupun dengan konteks cerita. Dan gak cukup di situ. Film ini bahkan memasukkan semua merek produk-produk Warner Bros. Dari yang di luar kartun kayak Harry Potter, Kong, hingga ke yang nggak ramah anak pun ikut nongol. Ada Rick dan Morty, ada karakter di A Clockwork Orange. Jadi untuk alasan hura-hura yang nggak jelas, film ini membuat pertandingan basket antara James dan Dom ditonton oleh semua produk Warner Bros. Ini jadi distraksi dan annoying,
Karena seperti film malah ngajak kita yang nonton tuh untuk nunjuk-nunjuk, ih ada si itu, ih ada si anu gitu. Ketimbang untuk beneran fokus kepada cerita yang mereka miliki. Nah ini kembali kepada fundamental soal kenapa dibuat seperti itu dan apakah memang harus dibuat seperti itu. Nah dari jawaban atas dua pertanyaan itulah film ini runtuh. Karena ternyata film hanya melakukan dan invest banyak hal tuh untuk hal-hal yang sebenarnya nggak relevan, yang nggak perlu. Ketika membuat film, konsen kita sepenuhnya seharusnya ya pada film itu sendiri. Tidak kemana-mana, tidak harus mengiklankan semua produk selagi bisa gitu. Jadi hiburan di film ini adalah melihat karakter Looney Tunes kembali melakukan hal yang membuat mereka melihat LeBron James melakukan hal yang ia bisa, bermain basket dengan karakter-karakter kartun dalam lingkup cerita yang bisa relate dan punya pesan yang bagus. Hiburan di sini bukanlah melihat seliweran produk-produk film lain. Karena mengatakan mereka itu menghibur sama saja dengan mengatakan nonton iklan itu adalah hiburan bagi kita. Film ini meskipun punya cerita yang lebih kuat dan emosional, terhimpun dari banyak sekali komponen untuk ngiklan. Film ini jadi besar karena memasukkan banyak iklan seperti tadi. Jadilah dia nggak cukup bagus sebagai sebuah film. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Space Jam: A New Legacy. That's all, folks. Karakter ikonik Looney Tunes, Pepe Le Pew, si Sigung yang bucin banget sama kucing bernama Penelope, di-cut dari film ini karena dianggap sebagai salah satu produk dari rap culture, sehingga tidak baik untuk tontonan anak-anak. Bagaimana pendapat kalian soal ini? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners, there are losers.